pakai dua Indra pakai dua laptop nih supaya ini. Oke, baik. Mau yang mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Ini kita sudah tidak terasa ya, sudah pertemuan yang ke-6 ini Kang Haji, yang malah ingat ya pada saat membuat Jum'ah ini. Udah pertemuan 6 juga ya. Tidak terasa lah Bapak Ibu ya. Dan tentunya pertemuan ini tidak ada tidak ada tidak akan ada habisnya, istilahnya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Dan tentunya kita akan selalu untuk terus-terusan lah ya, bertemu, memanfaatkan di hari Rabu tentunya ya, Rabu malam, dan saya kira kita akan bersama-sama untuk belajar bersama lah Bapak dan Ibu ya, dengan Bapak dan Ibu semuanya gitu ya. Tadi Pak Agus juga menyampaikan ke Kang Haji, dan tentunya Bapak Ibu juga diundang lah ya, Bapak Ibu ada ilmu-ilmu baru, keterampilan baru ya. Saya kira Bapak Ibu bisa bersama-sama kita bahas di sini, kita diskusi bersama. Jadi saya selalu mengingatkan, tentunya ini bukan kita hanya mengawali saja kan gitu ya. Harapannya Bapak Ibu yang akan saling nanti silakan bisa berbagi Bapak Ibu ya kepada kita semua. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertemuan hari ini tentunya pertemuan yang ke-6 kita masih berbicara terkait dengan bagaimana membuat video pembelajaran gitu kan ya. Tadi Su Agus juga udah bagaimana kita ada podcast yang baru ya dengan Vimik dan sebagainya. Tentunya itu akan menambah referensi kita lah Bapak dan Ibu ya, menambah untuk tentunya meningkatkan keterampilan kita Bapak Ibu ya, meningkatkan skill kita. Kalau pengetahuan saya yakin Bapak Ibu sudah mumpuni, Bapak Ibu sudah senior, sudah lama menjadi wideiswara gitu ya. Saya kira dari sisi pengetahuan tidak ada masalah gitu, tetapi justru yang selalu Indra ingin ajak kepada Bapak Ibu itu adalah bagaimana keterampilan kita gitu ya, mengoptimalkan keterampilan kita khususnya dalam menggunakan laptop gitu ya, PowerPoint gitu kan ya, salah satunya untuk membuat video pembelajaran. Nah, izin share Bapak dan Ibu ya, izin share untuk ini sebentar, Indra ini kan dulu. Oke, ya, baik. Nah, nanti setelah Indra share sedikit mungkin ya Bapak Ibu, nanti izin nanti mungkin Su Agus akan menambahkan ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin akan menambahkan. Baik Bapak dan Ibu, kita di pertemuan ini tentunya bagaimana kita mengoptimalkan PowerPoint ya Bapak Ibu ya, mengoptimalkan PowerPoint, mengoptimalkan media pembelajaran kita, salah satunya dengan video gitu ya, video pembelajaran. Nah, tentunya ini tahun berapa ya? Ini Su Agus ya Indra, dulu pada saat perjenjangan nih, Su Agus perjenjangan dulu itu gitu kan ya, minta mereview lah ceritanya ya, kita kita saling belajar nih dengan Su Agus gitu kan ya. Nah, salah satunya adalah alat review Indra ke Su Agus gitu pada saat itu adalah membuat bahan ajar ya, Su Agus itu membuat bahan ajar gitu kan ya, dalam pelatihan perjenjangan untuk Kemadya. Nah, Indra mencoba untuk membuat alat evaluasinya, alat toolsnya gitu kan ya. Ini disebutnya dengan daftar uji Salindia yang efektif. Salindia itu bahan tayang ya Bapak Ibu ya. Jadi slide yang di Indonesia kan itu adalah Salindia. Jadi bahan tayang yang baik itu harus memenuhi, ini beberapa referensi yang ini satu-satukan gitu ya. Jadi bahan tayang yang baik itu, yang efektif itu, yang bisa diterima oleh audiens kita, oleh siswa, oleh peserta pelatihan kita itu ya harus memenuhi 3 ini gitu Bapak Ibu ya. Ada great content, great design, dan great delivery gitu kan ya. Ini yang selalu Indra sampaikan mungkin ke Bapak dan Ibu, selalu berulang-ulang gitu Bapak Ibu ya, bahwa yang pertama
kita ya harus menyampaikan dulu kontennya seperti apa sih yang harus kita sampaikan gitu kan ya. Media pembelajaran apapun itu bentuknya gitu, entah itu mau bahan tayang gitu, bahkan video pun gitu ya. Ya kita harus bisa menampilkan tujuannya gitu kan ya, harus menampilkan kontennya gitu ya. Dari sisi kontennya itu seperti apa, deskripsi mata pelatihannya harus kita jelaskan supaya si peserta pelatihan itu paham gitu. Hari ini kita belajar apa nih gitu kan ya. Indikator berhasilnya seperti apa juga ini gitu kan ya. Jadi diberikan suatu kondisi bahwa oh saya bisa belajar seperti ini nih gitu kan ya berhasilnya. Nah, tentunya itu dari grid content, grid design gitu ya. Bagaimana desain ini bukan sebuah proses seni gitu ya, tetapi proses komunikasi gitu kan ya. Jadi bagaimana kita mengatur gitu ya, mengatur bahan tayang kita, mengatur video kita itu benar-benar bisa diterima oleh cara kerja otak si audiens kita gitu ya. Salah satunya adalah dengan audiens ini dengan memahami audiens gitu ya. Contohnya ya kita harus memahami bagaimana sih mengidentifikasi poin penting gitu kan ya, kontras, hierarki, keterpaduan dan sebagainya. Ini dari sisi desain. Bagaimana menggunakan visual elemen gitu kan ya, tema gitu kan ya, bagaimana menggunakan warna gitu, bagaimana menggunakan teks yang baik, bagaimana memadu-madankan visual gitu ya. Karena apa? Ya karena cara kerja otak kita ya berbentuk visual gitu kan ya. Cara kerja otak manusia, audiens kita adalah visual. Maka bagaimana caranya nih memadu-madankan elemen visual ini gitu dengan baik sehingga pembelajaran kita gitu kan ya efektif gitu ya. Media pembelajaran kita efektif nih. Entah itu bahan tayang, itu video gitu ya. Dan ini juga delivery-nya, bagaimana penyampaiannya gitu kan ya. Nah, tentunya ini ada Indra bisa disimulasikan gitu Bapak dan Ibu ya. Ini salah satu contohnya adalah bahan tayang salin dia yang kurang efektif gitu ya. Ketika kita menampilkan bahan tayang seperti ini dipastikan sangat membosankan kan gitu ya. Kenapa membosankan? Tentunya ya ini tidak ada gambar, tidak ada visual. Kenapa harus visual ya? Karena cara kerja otak kita adalah visual gitu kan ya. Bahkan para ahli juga menyampaikan bahwa seperempat dari bahan tayang kita itu harus ada gambarnya, harus ada penguatnya. Namanya juga PowerPoint gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada powernya gitu kan ya, dan ada poinnya. Nah, tentunya ketika kita ingin membuat bahan yang tayang yang efektif, media pembelajaran yang efektif, entah itu bahan tayang, entah itu video, ya kita harus menampilkan dengan yang tiga ini tadi, grid content, grid design, dan grid delivery. Nah, salah satu contoh penerapan grid content gitu kan ya, dan grid design dan delivery-nya adalah yang seperti ini Bapak dan Ibu gitu kan ya. Contohnya ini adalah bahan tayang yang tidak efektif. Bagaimana caranya supaya bahan tayang kita efektif nih? Media pembelajaran kita efektif. Maka ada tiga unsur tadi ya, ada grid content gitu kan ya, grid design dan grid delivery. Nah, salah satu grid content itu adalah Bapak Ibu ketika Indra mohon izin untuk mengulang ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah bertemu dengan Indra sering pasti pernah bertemu dengan materi ini gitu kan ya. Nah, tentunya poin-poin penting ini harus kita sederhanakan gitu ya, harus menemukan poinnya gitu ya. Contohnya ini ada pointer yang sangat panjang gitu kan ya. Bagaimana caranya supaya efektif di bahan tayangnya? Tentunya kita harus menggunakan gambar seperti ini Bapak dan Ibu gitu ya. Inilah yang disebut dengan powernya Bapak dan Ibu. Nah, ini ya. Inilah yang disebut dengan power, ini powernya dan ini adalah poinnya, PowerPoint ya. Inilah yang disebut dengan grid content ya. Kompetisi itu adalah kontennya yang kita menyampaikan. Kita harus menyampaikan materinya nih, konten ya, kompetisi. Dan ini adalah desainnya. Desain itu adalah visualnya. Bukan desain di sini berarti seni, bukan gitu kan ya. Tetapi yang menguatkan pesan itu, maksud dari grid desain itu. Jadi harus ada yang visualnya. Ya, jadi dari materi yang membosankan ini ya, dari bantai yang membosankan ini kita mencari nih kira-kira pointer pertama apa nih, magic word-nya gitu ya, kata kuncinya. Oh, ternyata kompetisi. Kata kedua apa nih? Pointer kedua apa nih magic word-nya? Oh, perubahan. Nah, yang ketiga apa nih? Oh, sinergi gitu kan ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengubah bahan tayang media pembelajaran yang tidak baik ini, yang membosankan ini menjadi sesuatu yang menarik dengan mengubahnya seperti ini ya. Dengan prinsip tadi grid content ya, ini ya, konten ya, ini ada kompetisi, perubahan, sinergi, ini adalah konten.
Yang kedua adalah good design. Desain itu adalah ini, nah Bapak Ibu. Ada gambarnya, ada visualnya, supaya otak kita itu bisa menempel dengan baik gitu kan ya. Kalau kita kekuatan gambar itu luar biasa kan gitu Bapak Ibu ya, visual. Nah, tentunya visual di sini, gambar di sini kalau kita kaji lebih dalam ya tentunya bukan hanya gambar, tetapi di situ ada tabel gitu ya Bapak Ibu ya, ada pie chart, ada grafik gitu kan ya, dan lain sebagainya kan gitu ya. Di visual itu bukan hanya gambar saja. Nah, dan yang ketiga itu adalah good delivery Bapak dan Ibu. Ini penyampaiannya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Penyampaiannya satu-satu seperti ini. Bayangkan kalau kita menyampaikan materi seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ketika kita menjelaskan poin yang pertama kepada peserta pelatihan kita sudah membaca yang kedua. Gitu kan ya. Kalau ini ditampilkan secara utuh seperti ini, tidak ada animasinya, tidak satu-satu, tidak ada delivery-nya gitu ya. Delivery-nya tidak diatur gitu kan ya. Nah, ketika kita menjelaskan yang pointer kedua, maka audien sudah membaca yang ketiga. Ketika kita menjelaskan ketiga, ini sudah membosankan. Artinya apa? Audien sudah paham, sudah baca semuanya. Audien di sini menunggu gitu ya. Akhirnya banyak godaan-godaannya gitu Bapak Ibu ya. Tetapi kalau datangnya satu-satu gitu kan ya, seperti ini satu-satu. Mengapa organisasi perlu belajar? Jelaskan dulu kompetisi itu apa, gitu kan ya. Audiens menunggu Bapak dan Ibu. Audiens menunggu. Peserta pelatihan kita menunggu gitu ya, tidak bosan nih. Pasti nih next-nya apa ini? Baru next lagi seperti ini kan gitu Bapak Ibu ya. Jelaskan yang kedua, yang ketiga seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu prinsip gitu ya yang tadi great content, great design, great delivery gitu kan ya. Katanya ini bahan tayang yang berkelas dunia katanya Bapak Ibu ya. Jadi supaya konten media pembelajaran kita itu efektif gitu ya dengan menggunakan 3G ini gitu ya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu yang kita ingin sampaikan juga gitu kan ya, bagaimana dengan media pembelajaran yang lain yang kita bahas nih sampai dengan pertemuan yang ke-6, yaitu video pembelajaran gitu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah Indra sampaikan di awal bahwa pembuatan video pembelajaran ini basisnya adalah PowerPoint gitu ya. Basisnya adalah PowerPoint. Jadi artinya apa? Artinya adalah Bapak Ibu harus ada dulu PowerPoint-nya, kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah contohnya, ini adalah salah satu contoh PowerPoint Indra Bapak dan Ibu, gitu kan ya. Bahwa komunikasi yang efektif itu ada 3 kan gitu ya, ada komunikator, ada audiens, ada media seperti ini. Ini adalah bahan tayang yang sudah Indra buat, gitu kan ya. Nah, bagaimana supaya bahan tayang yang Indra buat ini supaya bisa menjadi video pembelajaran? Supaya di dalam skenario pembelajaran kita lebih beraneka ragam gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya disampaikan saja secara tatap muka ini, tetapi ada ada pilihan asinkronus gitu kan ya, ada menonton video dulu. Kan seperti itu. Kita sudah menskenariokan di awal gitu ya dengan naskah atau storyboard kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contohnya yang sudah Indra buat nih bahan tayangnya kan gitu ya. Ini bahan tayang yang Indra buat. Nah, tentunya dengan dengan video pembelajaran ini kita harus sedikit mengeditnya lah gitu Bapak Ibu ya, menyesuaikan gitu kan ya. Menyesuaikan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Gitu kan ya. Indra menyesuaikan yang awalnya di tengah seperti ini gitu kan ya. Yang awalnya di tengah tentunya Indra pindahkan nih menjadi ke pinggir gitu ya, seperti ini nih ke pinggir. Kenapa ke pinggir ini? Supaya nanti di sebelah kanan ini ada video kita nih gitu kan ya, yang kemarin Bapak Ibu sudah diberikan pencerahan bagaimana cara merekamnya kan gitu Bapak Ibu ya, dengan smartphone kita, dan tinggal dimasukkan saja nih ke PowerPoint kita ya. Nah, yang ini pun sama Bapak Ibu, ini PowerPoint Indra ini gitu ya, ini PowerPoint Indra rubah nih karena Indra yang akan bicara ya Indra delete ininya gitu ya, gambar-gambar ininya Indra delete, dan tentunya Indra rubah seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini gitu ya. Hanya poin-poin pentingnya saja ini gitu kan ya. Karena apa? Karena nanti saya akan menjelaskan. Kurang lebihnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini dia ya, ini yang sudah syuting gitu kan ya, dan saya padu-padankan di PowerPoint gitu ya. Jadinya seperti ini. Komunikasi yang efektif memiliki 3. Oke, sebentar. Mungkin kita harus ini dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke. Kang Indra dua laptop Kang Indra udah bisa share kok dua-duanya. Ya, siap. Oke, siap Kak. Siap.
Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini Indra mencoba bahan tayang yang seperti ini gitu kan ya. Bahan tayang seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah bahan tayang yang seperti ini. Coba Indra jelaskan di dalam video pembelajaran. Nah, jadinya seperti ini Bapak dan Ibu. Komunikasi yang efektif memiliki 3 unsur yang saling berhubungan. Yang pertama itu adalah adanya komunikator. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting untuk kita sampaikan bahwa ini kita menggunakan animasi, datangnya satu-satu tadi. Inilah yang kita terapkan dengan grid delivery-nya, kan itu Bapak Ibu ya. Grid kontennya ada nih, kontennya adalah komunikator gitu ya, audiens dan media gitu ya. Tetapi kita harus ada yang grid delivery-nya, penyampaiannya satu-satu gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau Indra menjelaskan materi ini gitu ya, terus kita sampaikan yang bantai yang ini gitu kan ya, yang seperti ini aja satu aja tidak ada animasinya satu-satu gitu ya. Contohnya Indra ingin menjelaskan bahwa komunikasi efektif itu ada 3 unsur, contohnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, unsur semuanya masuk ke sini, semuanya tayang gitu kan ya, maka itu akan mengakibatkan fisiologi audiens kita tuh cepat bosan gitu Bapak Ibu. Ini makanya perlu strategi nih, ada animasi, maksud di sini adalah supaya ada keingintahuan gitu kan ya, supaya si audiens itu mengikuti apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Jadi salah satunya adalah ini datangnya satu-satu Bapak dan Ibu. Nah, ini dia ya. Ini itu datangnya satu-satu. Nah, ini komunikator gitu kan ya. Kita sebagai presenter yang memberikan ide, yang memberikan pesan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya audio. Nah, ini Bapak Ibu ya, baru yang kedua muncul gitu ya, terus yang ketiga muncul. Nah, seperti ini gitu kan ya. Jadi kenapa harus kita lakukan? Ya ini adalah prinsip-prinsip yang memang supaya media pembelajaran kita efektif gitu ya. Tidak hanya menonton video menjelaskan, tetapi konsepnya sudah ada di samping kiri kita gitu ya. Audien pasti akan cepat bosan gitu ya. Bayangkan tadi kita sudah sampaikan, bayangkan kalau kita bicara semuanya udah ada di sini tiga-tiganya gitu ya. Jadi ya, wah udah tahu nih ada komunikator, ada audien, ada media gitu kan ya. Tetapi kita berstrategi datangnya satu-satu supaya apa? Supaya audien itu ada keingintahuan yang tinggi gitu kan ya. Wah, ini apalagi nih, ini apalagi. Secara tidak sengaja gitu ya membuat video kita semakin menarik gitu kan ya. Dan tentunya Bapak dan Ibu karena ini diskenariokan di awal gitu ya, Bapak Ibu juga bisa membuat seperti ini nih, ada animasi yang seolah kita juga berinteraksi dengan animasinya gitu ya. Seperti ini Bapak dan Ibu. Presentasi yang baik memiliki 3 prinsip juga. Yang pertama adalah memiliki konten yang hebat, great content. Ini yang pertama. Yang kedua adalah adanya great design. Dan yang ketiga adalah great delivery. Ya, penyampaian yang hebat. Nah, datangnya satu-satu ya Bapak Ibu ya, supaya tadi tidak bosan. Nah, ini tangan Indra udah mulai menjular ke kanan nih, supaya seolah-olah berinteraksi. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, seperti ini. Konten, desain, dan penyampaian yang hebat. Nah, gitu ya. Jadi memang kita di awal direncanakan, oh saya mau menyampaikan konten gitu ya, desain dan delivery. Artinya apa? Artinya bahwa PowerPoint ini memang powerful nih gitu kan ya untuk menyiapkan diri kita syuting gitu kan ya, karena kita juga jelas-jelas akan menyampaikan yang ini. Nah, untuk bisa seperti ini tentunya Bapak dan Ibu kita perlu latihan. Tentunya kan gitu ya Bapak Ibu. Kita perlu latihan diawali dengan tentunya kita akan membuat sesuatu yang memang akan kita perkenalkan kepada Bapak Ibu bagaimana gitu ya kita mengoptimalkan animasi-animasi yang sudah ada gitu di PowerPoint. Tentunya itu ya Bapak Ibu ya. Dan hari ini tentunya kita akan praktek gitu ya. Izin nanti kita akan kirimkan ke Bapak dan Ibu satu file yang memang file latihan yang sudah kita siapkan. Dan tentunya Indra juga sengaja ada 2 laptop ya. Indra yang pertama memakai Mac ya dan memakai Windows. Jadi khawatir di antara Bapak Ibu ada yang menggunakan MacBook juga bukan sesuatu kendala gitu kan ya. Jadi kita bisa belajar bersama. Jadi kita lihat dulu di sini Bapak Ibu yang semuanya kalau memakai Windows gitu kan ya, kita coba praktekkan dulu di Windows dan tentunya kita praktekkan juga yang di dengan MacBook-nya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu pengantarnya. Kenapa sih kita harus membuat animasi yang harus datangnya satu-satu? Maksudnya apa sih gitu ya? Supaya
supaya apa ya, Su Agus ya, supaya kita ada maksudnya loh gitu Bapak Ibu ya. Kita bukan hanya memenuhi keterampilan aja yang tanpa dasar gitu ya, tetapi tentunya ada sebuah teorinya yang menguatkan, ada risetnya gitu kan ya, kenapa kita harus melakukan ini. Mungkin itu dulu dari Indra, mungkin Su Agus mohon menambahkan gitu ya, sambil Indra mempersiapkan file-file, Indra akan kirim ke chat Bapak dan Ibu tentunya ya. Dan tentunya yang lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa download di member area. Tetapi kalau untuk latihan malam ini Indra hanya akan mengirimkan kepada Bapak Ibu satu ini saja. Ya, jadi izin Bapak Ibu nanti Indra akan menjelaskan mengirim satu file dulu di chat gitu ya, dan lengkapnya tentunya nanti di member area. Itu dulu mungkin Bapak Ibu dari Indra. Sebelum ke Suhu Agus, Kang ya, Indra silakan. menyimak apa yang sudah disampaikan. Sebetulnya pertanyaan saya dari dulu sejak bertemu pertama kali. Aduh, sejak pandangan pertama ceritanya. Saya kepada Suhu Agus dan Suhu Indra nih, dua orang ini saya nggak tahu insight-nya seperti apa, seberapa positifkah beliau-beliau ini, apakah beliau itu nggak pernah susah orangnya, sehingga insight-nya itu selalu ingin berbagi, sehingga maaf nih secara physically Kang Indra saya pernah ketemu, pernah berfoto bareng, ya istilahnya berpelukan gitu kan kasarnya. Singkat cerita, secara physically ya maaf bukan body shaming ya, Kang Indra ya sadar lah kayak sama seperti saya sendiri overweight gitu ya, dan saya malu di depan kamera, tetapi Kang Indra itu secara insight ketika sudah di depan kamera itu luwes banget gitu. Nah, itu yang menjadi apa ya? Ya kalau misalnya konten tentu kita harus kuasai. Tetapi apa sih yang menjadikan Kang Indra seolah-olah gitu ya? Ya mungkin juga Kang Agus di dalamnya, Su Agus. Apa yang menjadi ya begitu begitu luwes gitu loh. Padahal kalau misalnya ya tadi ada rasa malu gitu loh. Lihat di kamera kan biasanya lebih gemuk ya, lebih gemuk berapa senti gitu loh. Nah, kira-kira insight-nya apa gitu, termasuk trik-triknya seperti apa. Dan yang kedua, untuk berkaitan dengan komunikator, kadang-kadang ya maaf sih ini mah insight lagi, perlu berapa kali latihan sih untuk bisa misalnya kita maksudnya sebelum tag tuh sebetulnya kita perlu berapa kali latihan supaya pas tag tuh nggak terlalu banyak on off-nya gitu loh. Itu saja. Terima kasih Kang Indra, Kang Agus. Ini rahasia. Ya, ini yang wajib jawabnya ini Su Agus nih. Karena apa? Karena Indra juga Kang kalau bicara di depan mic itu 1 senti. Kenapa? Oh, ini ada ilmunya. Ya Su Agus ini secara gitu dulunya penyiar radio kahot di Lubuk Linggau gitu. Mungkin bisa bercerita di Su Agus. Monggo Su Agus aja. Baik Kang, terima kasih Kang. Jadi Kang Haji, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memikirkan visi kita, maka itu bisa membatalkan keinginan kita. Tinggal kita syukuri aja, visi kita bukan kita yang membuat. Jadi kita tampilkan apa yang ada di kita. Kita nggak usah dibuat-buat. Misalnya, kalau saya ini secara fisik kecil, begitu di kamera lebih kecil. Kalau gemuk lebih gemuk kan gitu ya Kang ya. Yeah. Jadi kita lupakan dulu hal-hal yang menurut perhitungan kita itu jadi penilaian pribadi. Yang terpenting adalah apa yang disampaikan Kang Indra, kita sedang berkomunikasi menyampaikan sesuatu. Infografis membantu. Kita sampaikan apa adanya Kang Haji. Misalnya yang lainnya hanya teknikal ya, misalnya penggunaan cahaya, kita semuanya ya paham ya, cahaya gimana pasnya gitu aja. Saya seperti sekarang tidak pakai lampu khusus ya, hanya ruang tamu gitu saja. Dan di belakang saya hanya kain yang dipasang gitu. Jadi bukan studio yang istimewa. Namun teknik-teknik kecil seperti kita menjaga mic dengan napas kita supaya tidak masuk desahannya, itu memang diatur. Kita coba itu, setiap mic kan beda itu Kang Haji, kepekaannya. Jadi begitu kita coba tes, kita mulai dari agak jauh Kang.
mulainya bukan dari dekat ya, dari jauh, tes, 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 tes. Nah, kita lihat bar di mic kita, itu ada naik nggak? Mic yang bagus tidak, suara yang bagus tidak menyentuh warna merah. Gitu. Kalau ada background yang kita pasang untuk menutupi noise kita, itu ya sekitar 70-30. Ini suara kita di 70 dan musik pembantunya di 30 gitu. Atau yang musiknya sudah terlalu keras, beatnya di atas mid, di atas middle, itu bisa 80-20 tergantung musik yang kita pakai. Jadi sisanya kita tidak bicara mengenai apa ya, yang mencemaskan kita, nggak usah Kang. Jadi kita sampaikan, Kang Haji mau ngomong apa nih? Saya mau ngomong tomat itu merahnya seperti ini nih. Maka kalau kita ngomong warna, berarti ada teori warnanya. Oh itu pakai crashnya merah ini bersama begini. Terlepas dari sisa kita, wajah kita begini begitu, fisik kita begini begitu, kita lupakan saja Kak. Jadi mari kita bicara pada objeknya, seperti Kang Indra sampaikan, kita sedang berkomunikasi. Kang Aji nggak usah mikirilah, kalau secara fisik kita punya kekurangan dan keunggulan masing-masing. Kita tidak bicara itu ya, saya fokus pada berkomunikasinya dengan segala kekurangan. Pengalaman kita mengajarkan bahwa yang ini Kang, yang sekarang saya melandasi kegiatan di FKTM. Saya dulu bertanya pertama kali minta diajari merubah background Photoshop dari warna merah menjadi biru. Yang saya tanya ini orang yang memang sekolahnya IT ya. Jawabannya sederhana kan. Ilmu itu mahal. Bukannya saya diajari, jadi jawabannya begitu, ilmu itu mahal. Maka suatu saat saya bercita-cita jangan sampai yang kita ketahui orang lain nggak tahu, kita pakai Johari window aja. Jadi dasarnya Kang, kita kembali, kita sedang berkomunikasi dan menyampaikan fokus pada apa sih yang ingin kita sampaikan. Jadi kita tidak fokus atau terganggu dengan, kalau Kang Indra nyebutnya aksesoris ya Kang ya, aksesoris. Jadi kita tidak sedang membuat desain yang penuh aksesoris, tapi kita fokus pada bagaimana berkomunikasi, termasuk diri kita sendiri Kang Aji. Saya begini aja, saya kadang-kadang merekam ya seadanya, saya nggak pakai mikrofon. Yang awal-awal saya tahun kemarin itu, saya nggak pakai alat apapun Kang Haji. Ya saya punya ide kepingin berbagi tentang bagaimana misalnya book creator, ya udah gitu aja. Nggak ada saya pikir ini bagus apa enggak ya, ya udah kemampuan saya hanya di situ. Dan waktunya terbatas kan gitu ya. Saya punya waktu setengah jam nih, saya niat kepingin satu item kecil, udah saya pasang. Saya upload, begitu-gitu aja Kang. Begitu Kang Indra. Jadi kita fokus pada komunikasi, teknikal itu hanya membantu. Ya. Mangga Kang. jadi Kak Haji kia merunannya lah. Merunan urat malu ini tuh udah lepas kali ya Kang Haji. Itu kali ya yang melatar belakinya gitu ya. Tapi ya prinsipnya itu Kang Haji ya. Jadi apa namanya? Berat lah katanya Indra itu dulu awal-awal ya mengampu teknik presentasi ilmiah gitu ya. Jadi teknik presentasi ilmiah itu paling tidak ada dua materi, bagaimana data hasil penelitian disampaikan gitu kan ya, dengan visual, dengan grafik. Yang kedua adalah bagaimana cara menyampaikannya. Seorang peneliti yang baik ya harus bisa menyampaikan public speaking-nya kan gitu ya Kang Haji. Jadi mau gak mau Indra jadi memberanikan diri akhirnya kan gitu ya, bagaimana dari sisi keterampilan membuat data hasil penelitian itu menjadi visual gitu kan ya, menjadi menarik gitu kan ya. Yang sisi kedua adalah bagaimana ini juga bagaimana menampilkan bahwa ternyata public speaking juga harus kita pelajari kan gitu ya Kang Haji ya. Jadi mau gak mau karena memang Widai Suara itu beratnya di situ menurut Indra ya Kang Haji ya. Kalau kita mengajarkan tentang integritas ya kita yang harus memberikan contoh yang pertama kan gitu ya. Saya kira itu sepakat deh gitu kan ya. Nah salah satunya itu mungkin ya Kang Haji ya, bagaimana akhirnya Indra juga awalnya malu-malu Kang Haji, malu-malu dan banyak sekali kesalahan kalau membuat video gitu kan ya. Salah satunya adalah apa? Salah satunya punya ide, ketika punya ide udah langsung bawa kamera, langsung syuting. Dan itu ternyata yang membuat kita menjadi gagal tuh itu gitu kan ya.
salah terus dan sebagainya. Karena apa ya? Karena nggak ada konsepnya kan gitu ya. Tidak ada skenarionya mau ngomong apa gitu kan. Makanya kita buatkanlah storyboardnya. Setidaknya itulah yang akan membantu kita. Kita akan berbicara apa kan gitu ya Kang Haji. Jadi Bapak dan Ibu saya kira proses ya dalam pembuatan video itu tentunya proses gitu kan ya, dan beberapa kali juga Indra merekam gitu kan ya, ini yang enaknya mana gitu kan ya, ya itulah akan nemu lah Kang Haji, akan nemu kan tentunya yang Indra yang selalu Indra ingat itu bahwa ketika kita syuting membuat video jangan kita merubah kondisi kita yang sesungguhnya gitu kan ya. Contohnya Kang Haji bertemu dengan Indra gitu ya, seperti dulu kita ketemu ya. Tapi kalau di video kok aneh gitu kan ya. Kok beda ya gitu kan ya. Tetapi ya kita harus menjaga diri kita itu sama. Karena apa? Karena kita bukan seorang entertainer yang memang yang harus merubah sesuai dengan karakternya kan gitu ya. Tapi enggak, kita harus benar-benar bisa apa yang kita bicarakan ya juga kita sama lah kan gitu ya di udara atau di darat. Seperti itu ya Kang Haji, mudah-mudahan saya kira pengalamannya saya kira Bapak Ibu juga mungkin ada ya. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang bisa membantu Kang Haji Andara nih. Jadi bagaimana caranya supaya kita tampil percaya diri gitu kan. Dan kadang-kadang kamera itu menggoda Bapak dan Ibu ya. Kamera itu menggoda. Kemarin tuh Bu siapa ya, Bu Darlita tuh siapa ya, ketika Indra tiktokan gitu ya Bu ya, ternyata videonya yang bagus bukan kontennya. Wah saya ternyata pakai filter kan gitu ya Bu ya. Itu ya, karena ya filternya terlalu cetar gitu kan ya, kadang-kadang itu membuat berubah gitu kan ya, berubah ininya. Monggo mungkin Bapak Ibu ada pengalaman silakan ya, Su Agus ya, kita persilakan kepada Bapak dan Ibu. Sambil Bapak dan Ibu mohon izin, Indra sudah sudah upload file latihan untuk malam ini. Silakan Bapak Ibu untuk diunggah dulu ya, diunduh, di download ya, supaya Bapak Ibu bisa mempraktekannya kita sama-sama. Silakan Bapak dan Ibu mungkin ada pengalaman lain dalam proses produksi ya, dalam proses produksi pembuatan video ya, syuting lah ya, gitu bahasa kerennya syuting ya, untuk pembuatan video-video pembelajaran. Silakan mungkin ada pengalaman Bapak Ibu, silakan mohon bisa dibantu Kang Haji Andara nih, silakan. Ibu-ibu nih mungkin ada yang sudah pengalamannya banyak nih. Biasanya kan make up-nya juga tebal-tebal gitu kan ya. Silakan Pak. Kalau dari video saya, dari laptop saya ini ada Pak Taufik, monggo Pak Taufik, Bu Darlita, Bu Rita, ya Pak Zaki, monggo Pak. Ada Bu Ruwita Saleh, monggo Bapak dan Ibu silakan. Mungkin ada pengalaman silakan. Sepertinya Bu Ruwita Saleh dia kayaknya famous sekali kalau di Jawa Barat. Apa ini mudah-mudahan bisa sharing. Monggo Bu Ruwita, monggo silakan. Pemenang Wajah Femina 2022 kalau nggak salah kemarin dia. Silakan Bu Ruwita. Ya, terima kasih Pak Indra. Apa ya? Belum ada ide apa-apa nih. Belum Pak. Ya, Andara belum Pak. Belum ada yang bisa disampaikan. Mau nyampaikan apa ya? Sudah ini Bu ya, sudah terbiasa ya Bu ya kita sekarang membuat video pembelajaran Bu ya di kantor Ibu ya Bu ya? Belum. Oh belum ya Bu ya? Belum Pak. Jadi masih biasa aja gitu, pakai Zoom gitu aja. Video pembelajaran itu kalau kebetulan saya kan di Dinas Sosial Pak. Jadi video pembelajaran yang ada di dalam modul yang disampaikan, yang suka kita pakai gitu ya dari Kementerian Sosial itu, videonya bukan video, jadi kartun-kartun gitu ya, karena memang seperti apa alur bantuan sosial misalnya gitu ya, itu pakai kartun-kartun, bukan saya yang menjelaskan berbentuk video gitu, enggak gitu. Jadi hanya mari kita saksikan gitu ya. Sayanya sendiri belum pernah buat video. baru mau belajar gitu Pak. Kenapa Bu Ruwita belum? Belum ada yang undang ngajar. Jadi mau bikin video buat apa? Orang saya siap-siap mau diundang Purwakarta nih.
Masuk FKTM aja baru sekarang, kemarin-kemarin kemana? Iya, bentrok. Bulan puasa bentrok sama ngantuk. Oh iya. Enggak, jam pulang kantornya, iya Kang Indra punten. Jadi jam pulang kantor kami kan waktu kemarin tuh 2:30. Mulainya jam 2. Jadi kalau saya buka video jam 2, ya udah saya sambil pulang di jalan cuma pasang headset aja sampai di rumah. Terus ini itu jadi terus yang setelah itu lupa gitu. Jadi baru sekarang masuk lagi. Tapi saya ya insya Allah lah mengikuti dan berkonsultasi terus dengan Kang Haji Handara. Ya, jadi prinsipnya prinsipnya yang Indra sampaikan minggu lalu Bu gitu ya. Indra selalu kenapa Indra harus mengaitkan dengan Kang Su Agus gitu ya, dengan Bapak dan Ibu. Iya. Karena Indra merasa berada di lingkaran yang yang memiliki memiliki keinginan untuk maju lah itu ya Bu ya. Indra yang perlu Indra lakukan itu gitu. Ya. Mau hadir mau enggak Iya. yang penting hadir aja, mengalir aja. Betul. Kan. Iya, terima kasih banyak kalau dikasih kesempatan untuk sharing gitu kan ya. Terus oh ya tadi Pak Handara kayak yang gimana ini saya di depan kamera kurang pede gitu ya Kang? Overweight, berat badannya. Overweight. Padahal kalau di kamera cuma kelihatan mukanya doang kok bikin video. Gitu. Perutnya Ya, kelihatan ya Bu ya. Nggak kelihatan. Saya juga mini banget Pak sebetulnya, tapi kan kalau saya deket-deketin gitu kameranya kan besar juga muka saya, gitu ya. Jadi bukan itu sebetulnya yang dilihat oleh peserta ketika kita membuat video itu bukan itu gitu. Jadi yang menjadi fokus akhirnya ininya ya konten yang disampaikannya gitu ya. Makanya kalau saya membuat PowerPoint, belum sih kalau video, tapi kalau PowerPoint ya yang saya bagus-bagusin gambarnya gitu ya. Saya cari gambar yang bagus, gambar yang menarik gitu. Karena ya percuma saya berharap peserta mau ngeliatin muka saya gitu. Yang ada malah ngantuk gitu. Jadi gitulah Kang Andara. Jadi apa ya setiap kita bikin video mesti pakai bulu mata palsu gitu kan enggak juga gitu. Iya, jadi ya biarkan saja orang asik dengan kontennya gitu ya Kang Indra ya, dengan poin-poin yang akan kita sampaikan gitu. Oke, makasih Begitu mungkin Bapak Ya, Ibu, iya. Jadi komunikator yang efektif itu maksudnya ya tadi kata Kang Indra bahwa mungkin pada prinsipnya fokusnya itu tidak pada kekurangan kita yang saya catat dari Su Agus. Terus yang kedua ya kalau Kang Indra bilang ya Kang Indra juga sering salah gitu. Jadi memang practice make perfect itu gitu loh. Setelah kita berdamai dengan kekurangan kita, ya kita harus berlatih sampai suatu saat ya kita nggak banci kamera lagi gitu, nggak malu-malu lagi gitu. Jadi banci kamera kayak Kang Indra udah urat malunya udah putus. Setiap ada kamera kayaknya langsung on. mode on. Makasih semuanya, makasih. Ya, iya Kak Haji, betul ya. Ya inilah Bapak dan Ibu, kami berharap Bapak Ibu juga bisa menjadi pematik nih seperti Kang Haji ya. Kasih adalah supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik Bapak Ibu ya, supaya bisa berdiskusi lah tentunya ya di forum FKTM ini tentunya seperti itu. Jadi ya betul Bapak Ibu ya, jadi harus kamera on terus nih mau gak mau sekarang kita ya. Jadi biasanya kalau kita banyak latihan ya kita punya akun TikTok nih, kita juga baru-baru Bapak Ibu ya punya akun TikTok gitu iseng aja gitu ya. Ternyata ya itu ya sekarang udah luar biasa gitu kan ya. Memadu-madankan musik video kan bisa jadi sekaligus gitu kan ya. Dan itu juga bisa menjadi nama-nama pengalaman gitu kan ya. Ternyata wah kalau di TikTok semuanya menjadi terbalik nih video kita kan gitu ya, tulisannya kan gitu juga menjadi pengalaman-pengalaman yang menarik Bapak dan Ibu ya untuk pembuatan video pembelajaran kita. Oke, baik Bapak dan Ibu, nanti mungkin kita lanjut ya obrolan-obrolannya dan tentunya izin kita untuk share screen Bapak dan Ibu ya. Untuk share screen tentunya yang akan kita berikan kepada Bapak dan Ibu, filenya nanti akan bertahap ya Bapak Ibu ya.
yang dulu kita pernah sampaikan di overview, banyak sekali template-template yang akan kita berikan kepada Bapak dan Ibu, tetapi tentunya kita akan secara bertahap akan sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Untuk malam ini, nah ya, untuk malam ini Bapak dan Ibu bisa nanti untuk downloadnya ini ya Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu mungkin barusan Bapak Ibu sudah download file yang di chat seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini sengaja kita izin ke Su Agus karena di awal sudah izin ke Su Agus tidak memakai video Bapak dan Ibu, khawatirnya ada yang tidak berkenan gitu ya karena ini terkait dengan privasi. Kalau Su Agus ini udah urat malunya juga udah sama-sama putus gitu. Dan nanti Indra juga tidak harus bayar copyright claim-nya nih kan gitu ya. Jangan-jangan nanti harus bayar hak ciptanya ini menggunakan video Pak Agus gitu kan ya. Nah, Bapak dan Ibu untuk latihan malam ini tentunya ini hanya ini aja ya, hanya beberapa saja gitu ya seperti ini, tetapi Bapak Ibu mulai nanti malam Bapak Ibu bisa mengunduh ya di member area. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan yang lengkap seperti ini nih untuk perkenalan, untuk nama-nama kita nih. Jadi udah berbagai model ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan sesuaikan dengan media yang baik, media pembelajaran yang baik itu adalah mempertahankan kesesuaian gitu Bapak Ibu ya. Harus sama nih gitu kan ya, dari warnanya, dari sisi bentuknya gitu ya. Jadi harus konsisten lah istilahnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau warnanya Bapak Ibu warnanya desain dalam video sebentar ini ada musiknya ya, saya matikan dulu menigin supaya tidak ada musiknya sebentar. Ada di halaman pertama. Oke. Di mana kalau musiknya? Oh ini. Sebentar ya Bapak Ibu ya, ini ada musiknya ternyata. Oke. Berarti Indra coba untuk hilangkan aja dulu di ini. Supaya tidak mengganggu Bapak dan Ibu. Oke. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan ya nanti bisa bisa download ya di member area gitu kan ya. Semua file ini ada 7 slide ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa bisa memilih sesuai dengan sesuai dengan warnanya, sesuai dengan bentuknya kan gitu Bapak dan Ibu ya. Dan tentunya ini juga bisa diedit ya seperti ini. Oh, warnanya pengen menyesuaikan nih gitu ya dengan desain Bapak dan Ibu ya seperti ini. Jadi silakan ini sudah ada gitu kan ya, tinggal Bapak dan Ibu ngedit-ngeditnya. Ya. Baik, saya kira kita akan coba dulu Bapak Ibu ya untuk file yang sudah Indra share ya ke Bapak Ibu. Satu lagi file suhu Agusnya belum ya? Oke, mungkin untuk filenya mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan file Bapak dan Ibu ya sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk latihan nanti Indra coba untuk pakai yang video Pak Agus. Ya. Kalau nanti kalau Indra share video Pak Agus nanti malah Pak Agusnya nanti yang akan ini ya akan takut tersebar nih. Akan sangat terkenal. Oh iya, nggak apa-apa kalau terkenal malah langsung. Kenapa Bu? Pakai video Kak Haji Andara. Nah, iya Bu Rena ya. Saya belum buat Bu, jadi saya juga malu sama Kang Indra sama Su Agus nih ceritanya, karena memang outputnya belum ada nih. Gitu loh. Oke, tapi insya Allah apa-apa. soalnya di rumah lagi beberes, lagi ngecat lagi apa, jadi mau ngapa-ngapain juga agak sempet. Oke, baik, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu, kita malam ini kita akan coba mempraktekkan satu objek dulu gitu kan ya. Satu objek dulu tuh ya kita nama dulu ini gitu ya. Sebelum kita minggu depan gitu kan. Ini harus bisa dulu minggu ini supaya nanti ada objek yang masuk 2, masuk 3 itu kita sudah tahu cara kerjanya. Kan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, ini awalnya video ini kita hapus dulu ya yang seperti ini ya. Ini hapus dulu nih. Kita hapus dulu seperti ini gitu ya.
Jadi ini adalah video kita ya yang belum ada animasinya, belum ada namanya gitu kan ya. Dan kita ingin masuk ya seperti ini gitu kan ya. Jadi pada saat ada apa namanya ada masuk animasi, ada tulisannya di sini ya, berbarengan dengan kita berbicara gitu kan ya, yang sama persis gitu ya, supaya videonya menarik gitu kan ya. Ini kurang lebih seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Izin Indra share dulu nih audionya supaya bisa ketahuan semua. Oke, ini dia. Nah ini Bapak Ibu ya, kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Agus Supriyono, Widya Iswara Pustiklat, Sekjen DPR RI. Semoga kita senantiasa sehat. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat saya kok jadi mati ini sebentar. Kalau penyiar enak ya suaranya, ritmenya diatur gitu. Kapan harus jeda dulu? Nah, itu mau Pak Agus itu kan latihannya luar biasa ini Pak Agus ya kan. Sebentar, kok stop sharing sebentar. Jadi Kang Andara lupakan teori lah, kita langsung saja begitu. Kalau teori-teori jadi beban pikiran kita ya. Coba aja lah. Coba dulu ya, coba dulu. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi ketika Pak Agus berbicara namanya muncul gitu, pas banget gitu. Dari mana supaya kita pas banget gitu ya. Nanti ada Indra ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu di PowerPoint gitu ya. Kenapa PowerPoint? Indra selalu ingatkan. Karena bahan tayang sudah ada. Untuk buat video karena bahan tayang sudah ada gitu ya. Jadi supaya tidak capek-capek Bapak Ibu, biasanya gitu kan ya, buat dulu di PowerPoint, biasa ngajar gitu Bapak Ibu, baru bisa membuat videonya gitu ya, karena materinya sudah ada. Nah, bagaimana cara membuatnya Bapak dan Ibu? Mohon diperhatikan tentunya ini kita delete dulu ya Bapak Ibu ya. Ini delete dulu seperti ini ya, supaya ada gambaran. Dan tentunya Bapak Ibu juga bagaimana cara memasukkan video, saya kira ini tidak perlu kita sampaikan ya, karena mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa ya, sudah biasa gitu ya. Dan terus juga bagaimana caranya Bapak Ibu memotong video di PowerPoint juga saya kira itu juga mungkin sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Tinggal nanti kita bagaimana memasukkan elemen visual ini gitu kan ya, elemen visual ini supaya bisa bisa menyatu dalam video pembelajaran kita. Gitu ya. Baik, saya coba yang lain Bapak Ibu ya. Mungkin kita yang ini nih gitu ya, yang merah ini nih gitu kan ya. Ini di copy Bapak Ibu, ya di copy seperti ini, ya di copy ini seperti ini, ya copy, simpan di video kita di sini. Ya cara ngekliknya Bapak Ibu di luar ini, di luar gambar ini, di luar video ini, Bapak Ibu arahkan mouse kita di sini nih, ya supaya ini tidak mengganggu gitu ya. Arahkan di sini. Klik kanan Bapak Ibu seperti ini, ya dan kopinya ini Bapak dan Ibu, ya kopinya ini yang sebelah kiri. Jangan yang ini. Kalau ini Bapak Ibu klik, maka ini akan menjadi gambar Bapak Ibu. Tidak bisa diedit. Animasinya hilang, Bapak Ibu pun tidak bisa mengedit namanya di sini gitu kan ya. Jadi saya ulangi lagi, Bapak Ibu klik kanan di luar sini gitu ya. Dan pastenya yang ini Bapak Ibu, use destination name yang ini. Klik ya supaya ini bisa diedit Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, ini tinggal klik aja Bapak Ibu. Ganti ininya menjadi Agus. Jangan Agus ya Agus ya. Supriyono. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Ini kok Mas Indra saya pinginnya Kang Indra pingin warnanya sama dengan background ininya, bisa diganti nggak? Bisa Bapak dan Ibu ya. Jadi warnanya bisa diganti-ganti. Ini seperti kita benar-benar mengedit di PowerPoint ya. Saya pingin ganti nih warnanya nih gitu kan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, pingin warnanya sesuai dengan yang warna gedung DPR itu. Klik yang eyedropper ini Bapak Ibu, mana yang mau dipilih warnanya ini. Klik, maka ini akan sama Bapak Ibu. Tuh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang ini pun sama Bapak Ibu. Nah, ini juga sama. Ini juga sama, bisa kita ganti warnanya gitu ya dengan yang pakai eyedropper juga Bapak Ibu ya, bisa di sini. Klik. Di sini ada shape wheel di sini Bapak Ibu. Ya, nah ini dia. Tinggal pakai eyedropper ini Bapak Ibu. Ya.
Nah, gini. Klik saja. Maka akan berubah Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, tinggal kita sedikit diatur-atur aja Bapak Ibu ini gitu kan ya. Kita tulis dulu deh yang bawah ini gitu kan ya. Yang bawah ini klik Ctrl A supaya semuanya ya, supaya nggak satu-satu gitu Bapak Ibu ya. Di Ctrl A, klik yang ini, terus Ctrl A supaya semuanya ke select gitu kan ya. Ini dia Iswara Setjen DPR RI. Nah, gini Bapak Ibu ya. Sudah diedit, ternyata kalau kita sudah seperti ini, wah berantakan ini, nggak rata gitu ya. Maka kita atur aja Bapak Ibu di sini. Gitu kan ya. Ini diatur-atur seperti ini Bapak Ibu. Klik yang yang boxnya seperti ini Bapak Ibu tuh. Ya, bisa dirata-rata seperti ini. Artinya ini bisa diedit. Gitu ya. Kita coba ini sudah pas apa belum nih datangnya ya, dengan cara ya ini Bapak Ibu ya. Yang ini nih, slideshow ini. Ya, kita coba aja dulu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Agus Supriyono, Widya Iswara Pustiklat. Ternyata Bapak Ibu nggak pas ya. Jadi pada saat halo malah udah datang gitu kan ya. Tidak pas pada saat Pak Agus menyebutkan namanya. Nah, bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Caranya gampang sekali lah gitu Bapak Ibu ya, gampangnya udah 2 kali gitu ya. Ini Bapak Ibu diklik dulu ya yang ini, yang tulisan ini gitu kan ya, supaya Bapak Ibu animasinya kita bisa berjalan di sini Bapak Ibu ya nih. Nah, tentunya ini bisa dipindah-pindah Bapak Ibu ya, bisa dipindah, bisa dialih-alih nih animasinya. Silakan Bapak Ibu bisa dirubah-rubah. Gitu kan ya. Kebetulan Indra sudah membuatkan animasinya sehingga Bapak Ibu juga tidak repot-repot untuk setting animasinya. Yang penting kita setting animasi untuk datang saja gitu ya, datang dan keluarnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu tonton dulu videonya ini gitu kan ya. Mau di menit berapa nih ya visual elemen ini muncul gitu ya. Ini nanti ke depannya tentunya akan lebih ini lagi Bapak Ibu ya. Ini yang bulat persegi lain sebagainya ini akan muncul kapan nih gitu, atau tulisan akan muncul kapan nih ketika kita berbicara atau menjelaskan sesuatu materi tertentu gitu ya. Ini juga sama Bapak Ibu ya. Nanti Pak Agus ini akan muncul ketika Pak Agus menyebutkan namanya baru muncul gitu ya. Artinya ya kita nonton dulu videonya Bapak Ibu. Ya, perhatikan ini Bapak dan Ibu nih. Perhatikan yang ini Bapak Ibu, yang 0000 ini adalah timingnya Bapak Ibu. Ini hitungannya detik ya Bapak Ibu ya, hitungannya detik. Bisa Bapak Ibu kita cek semua ya. Kita cek ya Bapak Ibu ya. Pak Agus berbicara dan menyebutkan namanya itu di detik yang keberapa ya. Yuk kita tonton dulu sebentar ya videonya nih. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Agus Supriyono, Widya Iswara Pustiklat. Nah, Bapak Ibu ya, ini ternyata di 5 detikan Bapak Ibu. Ya, di 5 detik nih kita cek Bapak Ibu ya. Ini indak kurang lagi. Ya, di 5 detik. Bapak Ibu mohon perhatikan ininya ya, timingnya ini nih, ya yang berjalannya ya. Saya Agus Supriyono, Widya Iswara Pustiklat, Setjen DPR. Jadi mulai di detik 5 tadi gitu ya, sudah mulai nih Pak Agus gitu kan ya, di 5 lebih berapa second lah gitu kan ya, Pak Agus sudah mulai berbicara nama saya Agus. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah tahu, oh ternyata di detik ke-5 nih Pak Agus berbicara ini, atau Bapak Ibu di detik ke-5 visual elemen Bapak Ibu ingin dimunculkan gitu kan ya. Maka Bapak Ibu klik dulu yang ini, yang tadi visual elemen ini ya. Bapak Ibu silakan ke animasi Bapak Ibu ya, ini animation ini, klik animation ini. Ya, seperti ini nih. Awalnya kan gini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik yang ini, ya, klik yang yang visual elemen ini, lanjut ke animation Bapak Ibu. Nah, ini dia. Animation. Ini. Nah, inilah Bapak Ibu pengaturannya kita di sini. Klik animation panel Bapak Ibu ini. Animation pane di sini. Nah, akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, akan muncul seperti ini. Ini yang untitled ini adalah video, ya. Ini adalah videonya untitled ini, gitu ya. Yang ini, ya, yang grup 7 yang warnanya hijau ini adalah munculnya, mulai datangnya, gitu Bapak Ibu ya. Kalau yang merah ini perginya Bapak dan Ibu, ya. Ini perginya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, ya, dilihat di sini Bapak Ibu ya.
Nanti kelihatan nih ada garis Bapak Ibu. Kita lihat cek tuh. Ada Halo, garisnya. Tuh, ini Bapak Ibu ya. perkenalkan, Ada garisnya. saya Agus Supriyono, Widya Iswara Pustiklat, Sekjen DPR RI. Semoga kita senantiasa sehat. Ya, berarti kita ngatur yang ini Bapak Ibu ya, yang datangnya tadi di detik kelima Bapak Ibu ya, detik kelima. Nah, caranya adalah Bapak Ibu silakan di sini ada gambar segitiga, klik di bawah sini Bapak Ibu ya, yang kecil ini, segitiga kecil ini. Di sini ada timingnya Bapak Ibu, klik timingnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada timingnya. Nah, Bapak Ibu silakan isi di delay-nya Bapak dan Ibu. Ada tulisan delay ya Bapak Ibu ya. Yang delay ini Bapak Ibu ya. Delay ini ya. Ya, ini hitungannya second Bapak Ibu. Ya, second gitu kan ya. Tinggal Bapak Ibu di sini tulis aja ini apa, atau Bapak Ibu bisa diarahkan ke sini ya. Nah, ini dia. Klik aja seperti itu. Ya, ini berarti 5 second Bapak Ibu, 5 detik. Nah, ini Bapak Ibu, 5,5 detik. Ya, 5,5 detik seperti ini. Ya, 5,5 detik. Kita oke kan di sini Bapak Ibu, klik seperti ini. Ya. Dan tentunya Bapak Ibu jangan lupa ini mau pulangnya, wah berhentinya mau kapan ini gitu kan ya. Ini Bapak Ibu bisa disesuaikan ya. Mungkin di detik ke 10 deh contohnya nih, seperti Bapak Ibu. Ya. Jadi muncul dulu gitu kan ya, contohnya seperti ini nih, di detik ke 10. Baru keluar gitu ya. Kita coba Bapak dan Ibu ya, kita coba. Sudah kita setting ya, kita coba. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Agus Supriyono, Widya Iswara Pustiklat, Sekjen DPR RI. Semoga kita senantiasa sehat. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah sekali bagaimana kita menganimasikan supaya muncul gitu ya. Oh, ternyata bicaranya lama banget nih gitu ya, namanya susah gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu bisa dicek nih ya di detik keberapa, berarti Bapak Ibu harus benar-benar harus benar-benar memperhatikan video kita ini gitu ya. Nah, tentunya durasi ini akan tambah panjang Bapak dan Ibu gitu ya. Tambah panjangnya apa? Contohnya ketika Bapak Ibu membuat video ternyata durasinya 5 menit. Ya, hitungannya menit Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kalau kita di sini dimasukkan ya, contohnya nih timingnya Bapak Ibu ya, timingnya kita masukkan 2 menit. Ini nggak mau Bapak dan Ibu. Karena di sini ukurannya second Bapak dan Ibu. Nah, ini second gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa tampil di menit ke berapa gitu kan ya. Tentunya ini bisa kita lakukan dengan cara ini Bapak Ibu ya, ini ditarik seperti ini Bapak Ibu, ditarik ke bawah seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ditarik aja, digeser nih. Ya, dari kanan ke kiri di sini. Nah, ini Bapak Ibu ini bisa panjang ini. Bisa 5 menit dan sebagainya. Kita tinggal atur aja ini. Tinggal kita tarik aja di sini. Ya, ini di detik keberapa nih? Tarik aja seperti ini Bapak Ibu. Nah, gini contohnya. Ditarik aja. Gitu kan ya. Kalau durasinya lebih dari 1 menit Bapak dan Ibu ya. Kalau ini kan masih detik ya. Kalau detik langsung aja ketik gitu ya. Kalau ini 2 menit sekian detik, Bapak Ibu mainkan aja di sini gitu ya. Diaturnya di sini. Ya, sesuai dengan nanti Bapak Ibu bisa lihat nih garisnya di mana nih berhentinya. Apa yang ingin kita tampilkan. Gitu ya. Jadi caranya Bapak dan Ibu ya, tarik nih animation pen ini ya, animation pen ini yang awalnya di sini. Nah, gini Bapak Ibu ya. Oke, kita pinggirkan dulu nih. Oke, kita rubah lagi ke samping sini. Kita rubah dulu. Terus ya. Nah, ya, yang awalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, yang awalnya seperti ini ya, tarik Bapak Ibu ya, seperti ini, tarik ke bawah. Nah, seperti ini, tarik ke bawah, digeser ya, digeser ke bawah. Nah, ini. Digeser aja ke bawah. Supaya durasinya bisa panjang Bapak dan Ibu. Ya, khawatirnya lebih dari 1 menit.
Gitu kan ya. Karena di sini hitungannya second Bapak Ibu ya. Apa hitungannya detik nih kalau di sini. Ya, kalau Bapak Ibu klik ini, maka timingnya itu di sini mintanya second. Gitu kan ya. Kita bisa mendelaynya beberapa menit gitu kan ya dengan menggeser secara manual Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu videonya diinikan dulu ini nih. Nah, videonya diputar, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Agus Supriyono, Widya Iswara Pustiklat, Sekjen DPR RI. Muncul di menit keberapa gitu, tinggal Bapak Ibu ini. Ini adalah hitungannya detik ya Bapak Ibu ya, ini detik. Nah, kalau ini udah 1 menit Bapak Ibu mohon diperhatikan nih di bawah ya. Ini adalah udah 1 detik, 1 menit. Ini udah 1 menit 04. Nah ini Bapak Ibu, ini bisa lebih dari 1 menit ini. Tinggal Bapak Ibu geser aja nih. Nah, gini. Ya, geser seperti ini. Sesuaikan dengan yang durasi kita. Itu ya. Saya kira ini sangat mudah Bapak dan Ibu ya, tinggal kita mengoperasikan di animation ini ya, animation paint ini. Nah, tentunya di di MacBook juga bisa Bapak dan Ibu ya, sama persis gitu kan ya, tetapi ya tentunya kalau MacBook itu rada beda gitu Bapak Ibu ya, rada beda ininya pengaturannya ya. Kalau di MacBook itu tidak sama persis ya, maksudnya tuh dengan yang Office yang di PowerPoint. Ini juga sama Bapak Ibu pengaturannya ya, diklik dulu ini gambar yang ini gitu kan ya. Contohnya kita ingin ganti yang warna merah nih gitu kan ya. Ini juga sama Bapak Ibu yang ini ya. Ini klik kanan, copy seperti ini ya. Ini di video kita tinggal dipaste di sini. Ya, ini juga bisa diedit sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Sambil kita mengulang ya. Agus Supriyono. Ya. Seperti inilah Bapak Ibu ya. Tadi warna bisa mengganti warna, bisa merubah fontnya juga Bapak Ibu. Silakan ini sesuaikan dengan dengan tadi ya, konsisten dari bahan tayang Bapak dan Ibu ya. Contohnya seperti ini nih. Bapak Ibu menggunakan tulisan yang ini, boleh Bapak Ibu silakan ya, disesuaikan. Ya. Nah, kalau di MacBook Bapak Ibu ini ada sedikit perbedaan tampilan aja gitu kan ya. Tinggal di sini animation gitu kan ya. Dan di sini tinggal animation paint sama gitu kan ya. Tinggal Bapak Ibu di sini juga sama ya. Nah, ini tinggal kita menyesuaikan timingnya saja. Ya, contohnya ini timingnya sesuaikan dengan yang ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ya. 5. Contohnya gitu ya, 5. Tinggal aja ketik langsung 5. Ini yang keluarnya contohnya 10. Nah, kalau di MacBook Bapak dan Ibu, lemahnya apa nih? Lemahnya ini tidak bisa ditarik seperti tadi di Windows nih, gitu kan ya. Kalau tadi di Windows kita bisa tarik nih untuk durasi 1 menit. Nah, ini rada susah Bapak Ibu, ini nggak bisa gitu kan ya. Paling nanti kita memanipulasinya ya dikira-kira saja di sini dituliskan Bapak Ibu ya, saya juga belum mencoba benar-benar nih kalau di MacBook gitu kan ya. Contohnya untuk 1 menit gitu kan ya, apakah nanti tulisannya seperti ini gitu kan. Ini juga nggak bisa Bapak dan Ibu ya. Jadi hitungannya tetap ini per second gitu ya kalau di MacBook. Makanya PowerPoint itu tidak terlalu advance kalau di MacBook itu karena apa ya? Karena ini menjadi pesaing karena MacBook punya produk yang sama yaitu Keynote gitu Bapak Ibu ya untuk untuk pelayanan PowerPoint-nya gitu ya. Tetapi kalau untuk durasinya di bawah 1 detik juga sama gitu ya, sama ini bisa. Tetapi kalau yang lebih 1 detik itu yang rada susah di MacBook gitu Bapak Ibu ya. Ini baru di baru di Windows yang bisa gitu ya. Ini ya sudah kita setting, ini udah di 5 menit tadi Bapak Ibu ya delay-nya. Dan yang out-nya juga kita sudah kita setting menjadi 10 detik. Ya. Durasi nggak usah disetting ya Pak Indra, maaf. Kenapa? Durasi nggak usah disetting Pak, yang setengah Durasi detik. nggak usah, durasi Oh, nggak usah. Itu biarkan aja.
dan tidak pengaruh Bapak Ibu ya. Durasi itu adalah datangnya ini, datangnya apa? Datangnya si visual element kita. Nggak usah di setting ya. Ini aja yang di setting masuk dan keluarnya saja. Kalau Bapak Ibu nggak mau keluar, ininya contohnya ya, Kang Indra ini gitu kan ya, pinginnya masuk aja nih namanya gitu, tapi nggak mau nih nggak mau keluar gitu ya. Ya tinggal di delete aja Bapak Ibu ya. Di delete-nya seperti ini ya. Kita tinggal klik yang ininya ya. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati ya. Bapak Ibu benar-benar harus perhatikan yang diklik itu semua objeknya gitu ya. Jangan objeknya yang ini aja gitu kan ya. Nah, ini ya harus benar-benar objeknya yang di semuanya. Nah, ini. Atau kalau Bapak Ibu tidak khawatir tidak ke klik gitu ya, semuanya seperti ini aja Bapak Ibu di-select seperti ini. Klik seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu bagaimana cara mendelete-nya. Ya ini sama aja bisa ya. Di animation pen gitu kan. Nah, yang merahnya ini ya, yang merahnya ini di delete aja Bapak Ibu seperti ini. Artinya tulisan ini ya, visual element ini tidak akan keluar. Jadi masuk aja ya. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Agus Supriyono, Widya Iswara Pustiklat, Sekjen DPR RI. Semoga kita senantiasa sehat. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tulisannya nggak lari lagi gitu ya, nggak keluar lagi karena di settingnya Bapak Ibu menghapus untuk keluarnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dulu atau mau langsung Pak Taufik, monggo silakan Bapak. Izin Kang Indra, menarik mungkin. Nggak, ini saya cuma ini Kang Indra, mungkin kalau tadi kan nama ya Kang Indra. Saya cuma berpikir pernah ada logo orang lain paparan, logo itu tampilannya seperti di animation pen gitu ya. Jadi logo misalnya logo Sekjen DPR, logo LAN gitu, kemudian mutar gitu ya. Mungkin pakai animation pen juga bisa. Maksudnya izin nanti selain nama Widya Iswara yang Kang Indra untuk PR, saya mau nyoba logo juga gitu. Nanti saya coba, mungkin mudah-mudahan bisa. Mohon izin Bapak Ibu, ini waktunya sebenarnya udah mau habis. Saya sebenarnya Kang udah nyoba-nyoba Kang, tapi saya udah kayaknya bermasalah di runway. Kalau memang boleh share sih, saya pengen nyoba gitu. Syukur-syukur teman-teman sih bisa. Jadi saya udah bikin video sampai 3 kali Kang. Tapi pas ekspor data, mohon izin Kang Agus, teman-teman, saya masih nggak berhasil gitu untuk go to asset, go to project-nya. Oh, silakan di-share aja Pak, share screen aja Pak. Mohon izin ya Pak. Ya. Oh ini. Jadi kalau saya balik, mungkin udah bisa lihat. Aduh, lama ya. Nah ini yang video saya ketiga. Kalau dari video YouTube-nya Pak Agus sama Kang Indra, ini kan go to project ya, aset. Saya udah coba dua-dua Pak. Misalnya saya go to project, dia ini cuman ada rename sama duplicate. Kalau di video YouTube-nya Pak Agus, di sini ada download Pak. Aset, tapi di saya kok nggak ada ya. Go to asset coba. Coba go to asset ya. Ini, nah go to asset, ini enggak keluar Pak yang sudah saya kotak-katik gitu. Ini masih tiknya berarti belum diekspor. Ekspornya belum berhasil. Coba itu sekarang klik 3 ke asetnya. Ini. Ulangi coba ke aset, go to asset. Ya. Oke, titik-titiknya 3 coba diklik. Yang sini Pak. Ini ya. yang belum saya ini Pak. Nah ini download. Nah ini berarti downloadnya. Saya download. Ini masih yang aset pertama yang belum saya tambah gitu. Foto. Nah mohon izin motong Pak Agus ya. Jadi kalau ke sini kan ekspor ya Pak. Ya. Saya ekspor. Ini diberi nama coba, diberi namanya dirubah yang diganti. Baru. Oke. Diberi namanya biar gampang nyarinya ya. Aja deh. Oke. Ekspor video yang mungkin agak lama. Ini begitu ekspor, tempatnya sudah berpindah, itu sudah ada itu. Visit in the asset. Coba diklik kembali asetnya. Asetnya? Ya, yang tadi go to asset, go to asset. Oh, go to asset. Nah, itu lagi progres Pak.
Yang ini dihapus aja mungkin ya, yang sebelah kiri. Ya nggak perlu dihapus saja. Oke. Karena kalau tidak dihapus itu menambah memori Bapak. Iya. Nah, mudah-mudahan berhasil nih kalau. Tapi saya begini nih, kembalinya sebelum ya. Kembalinya masih belum yang belum apa namanya divariasi gitu. Pak Ahmad tenang. Sekarang bisa ada pawangnya, tenang. Iya, setuju. Mungkin takut kalau ada pawangnya nih. Indah curiganya apa namanya sama. Indah curiganya namanya sama. Namanya udah dirubah ya. Ya udah. Ini kan agak lama nih Pak Agus, mungkin nanti saya laporkan. Ya, mohon izin. Saya tunggu progres ya Pak. Terima kasih ini ya. Mudah-mudahan makasih Pak Agus, Ya, Pak Haji, teman-teman. Saya stop sekarang. Ya. Sering itu Kang memang kita lupa ngasih nama. Jadi nama videonya sama gitu. Jadi waktu dibuka kok ini lagi. Iya, memang beda kalau bawangnya Pak. Jadi kita waktu ekspor dikasih nama dulu ya Pak ya. Misalnya Taufik 1, 2 dan seterusnya. Jadi kita tahu. Jadi siap. kedua kita masih di menu gratis ya. Itu jumlahnya mungkin terbatas. Jika sudah 10 atau jumlah menitnya tinggi, ya namanya masih gratis ya. Kita siasati. Kalau sudah selesai, kita hapus, kita isi lagi yang baru. Jadi penamaan Pak Taufik yang pertama, yang kedua untuk mendownload kembalinya ke aset ya Pak ya. Ya, makasih. Ya, makasih Pak Agus. Makasih banyak. Lanjutkan. Ya, baik. Bapak Ibu silakan, mungkin ada pertanyaan lagi atau mau coba ya di antara Bapak Ibu. Ayo coba dulu. Saya Mas. Boleh Mas? Boleh Pak Yudi silakan. Silakan Pak. Share screen, tapi sepertinya ada trouble ini, Mas. Oke, saya coba share screen dulu ya. Ya, silakan Pak. Oke. Kita cek juga. Oh, bisa Pak, silakan Pak. Ini udah, tapi apa nama dan instansi kok nggak bisa jalan ya, Mas ya? Coba Pak. Coba ya. Ini sudah saya setting detik ke-17. Detik ke-17. Nah, ini kok nggak bisa jalan gitu. Oke, baik. Bapak coba klik dulu Pak yang visual elemennya tadi Pak. Nah itu Pak, coba klik itu. Klik yang grup 16 ya. Bapak timingnya. Itu ke detik berapa Pak? Sudah 17. Oke, detik 17. Oke siap Pak. Terus yang itunya Pak, yang itunya. Nah itu 28 sudah saya setting. Ini sudah saya berulang-ulang kali ini. Oke, baik. Bapak yang videonya, yang tugas Yudi tadi, Bapak coba di settingnya dirubah Pak, atasnya Pak. Coba Pak. Bapak klik dulu yang ini Pak, yang sebelah kanan. Yang mana? Yang ini? Nah itu klik, gitu. Coba Bapak start with previews Pak. Start with previews. Oke, coba kita play Pak, pakai slideshow Pak. Yang ini ya? Slideshow Pak. Slideshow, oke. Ya. Suaranya nggak muncul ya Pak ya. Pada saat share screen mungkin nggak dicentang ya pojok kirinya. Iya kayaknya. Nah, oke, muncul. Muncul ya Pak ya? Ya, oke, sip. Oke, sip. Alhamdulillah. Pak Yudi jadi kayaknya... Bapak tadi harus di slideshow ya Pak ya, baru bisa muncul Pak. Ya. Kalau untuk di sini nggak bisa muncul Pak. Jadi mungkin ya permasalahannya tadi yang start with previews. Saya nggak juga Pak, nggak juga. Bapak coba on click aja nggak apa-apa Pak. Coba on click. On click ya nggak apa-apa. Ini tadi seperti tadi Pak. Nah Bapak previewnya di ini Pak, di share screen. Slideshow Pak. Oke, yang Pak, ini ya. Ya. Coba Bapak klik videonya. Nah, coba nanti akan muncul Pak. Oke Mas, thank you ya Mas. Itu ya, wah ini segera masuk ke top ini Pak. Luar biasa Pak Yudi, semangat sekali nih kelihatannya nih. Keren Pak. Jadi putus asa sih. Sempat putus asa tadi udah berapa kali kok mana ini. Di slideshow Pak. Kalau untuk overview di situnya nggak akan muncul, akan diam aja. Ya, harus jadi nggak usah disempatkan Pak, untuk putus asanya nggak usah disempet-sempetin, nggak usah. Ya. Dosa Pak, dosa. Keren. Aduh, keren.
Oke, Keren. baik. Bapak Ibu ada lagi yang ingin share screen? Bapak Ibu mungkin mendapatkan kendala. Iya, Kartini sekarang Kartini. Kartini, Ibu Kartini. Assalamualaikum Kang Indra. Waalaikumsalam, Bu Darlita. Ya, kalau saya malah mau nyampein keluhan ini, Kang. Wah, gimana Bu? Gimana Bu? Pada saat pertemuan kita yang pertama kedua, saya itu sedang semangat ya. Tapi saya sudah pernah cerita sama Kang Indra, ternyata saya rekaman yang saya buat itu malah nggak muncul gitu, hilang. Nah ini sampai sekarang saya belum ketemu solusinya. Oke, Akhirnya share screen ya. ya akhirnya ya nggak ini Pak Haji Andara. Nggak ada sama sekali gitu di handphonenya, nggak muncul, sehingga akhirnya ya lemot, akhirnya males. Minggu kemarin juga nggak ikut, padahal teman-teman ternyata udah jauh sekali perkembangannya. Jauh Bu, Gimana? sekarang. Iya, gimana Terutama nih yang solusinya, kelima itu Kang? yang menghilangkan background itu tuh yang penting banget. Ini malah hilang semua, Kang Andara. Nggak ada muncul sama sekali, Kang. Itu gimana solusinya, Kang? Indah nggak bisa meremot handphone Ibu ya, Bu ya. Kalau laptop Indah bisa meremot ya dari kejauhan ya. Mungkin Ibu bisa pinjam handphone lain, Bu. Kira-kira handphone ya, apa tuh? Ada kendala di handphonenya, Bu. Kang Indra, kira-kira S22 kah? Kenapa Bu? Pinjem S22 kah? Nggak tahu, Kang, apanya yang keliru gitu. Kenapa kok nggak muncul? Izin Ibu Ena Darlita. Iya, Pak Suhu. Coba dites terakhir kali, misalnya Ibu sekarang ngetes, ngerekam aja beberapa detik gitu. Kalau diperiksa hasilnya ada nggak? Kalau sekarang ada muncul, berarti ada sesuatu yang kita entah itu lupa mencet atau hal lain ya, Ibu. Jadi tes sekali lagi, Bu. Kalau Ibu ngerekam pakai handphone, masih ada nggak? Terekam nggak? Bisa jadi saat itu kita kepenuhan tempat simpannya, jadi tidak kesimpan, Bu. Biasanya di Android seperti itu, Bu. Oh iya. Yang ininya malah muncul tulisannya muncul, tulisan turun naik gitu ada gitu. Tapi gambar saya waktu ngerekamnya nggak ada. Ya itu Bu, kantong kita bolong Bu, udah penuh jadi tumpah. Ya bisa jadi memang udah Iya Bu, jadi kali. kalau yang teks prompternya itu beda tempatnya ya Bu ya, karena dia menyimpannya berbeda areanya. Jadi di handphone kita itu udah dibagi-bagi Bu, mana untuk aplikasi, mana untuk video. Setiap aplikasi yang keinstal itu membuat kantong sendiri-sendiri Bu. Jadi mohon diperiksa kembali apakah kita ngerekam video terakhir begini misalnya 2-3 detik, kesimpan nggak? Kalau itu kesimpan berarti masih ada space-nya. Yang seperti yang banyak disarankan Kang Indra, ayo dihapus dulu, dipindahin ke drive untuk memudahkan. Sering kita lupa begitu Bu. Jadi ini ada pengalaman yang mirip-mirip ini Kang. Kita udah ngerekam hasilnya nggak ada, nggak taunya kantongnya bolong tuh Bu. Iya. Mau dicoba ulang ya Bu? Ya siap Kang Suhu Agus. Ya jadi akhirnya jadi pesimis gitu. Waduh gimana nih gitu kan. Ya insya Allah nanti saya coba. Memang kayaknya udah full memang. Ya harus ini dulu Bu, harus dihapus-hapus yang nggak penting Bu. Iya siap Kang. Bukan dihapus sih, Indra sih lebih prepare-nya ya di copy, disimpan di laptop kita ya Bapak Ibu ya. Apabila nanti kan dibutuhkan data informasi. Gitu ya Bu. Suhu Agus kayaknya. Makasih Kang. Sepertinya FKTM itu perlu dikaji ulang karena yang tadi ada putus asa, yang satu depresi. Luar biasa tekanannya. Ya. Kemudian mungkin sedikit lagi Kang. Kebetulan kita kan pembelajaran kita ini masih banyak klasikal, sehingga saya mikir juga ini video difungsikan kapan gitu loh. Nah ini yang mungkin perlu juga penguatan ini Kang. Ya Bu. Ya artinya ini betul Bu, Bapak Ibu, ini kembali ke Bapak dan Ibu ya, artinya seperti pembelajaran orang dewasa kan gitu Bapak Ibu ya, pembelajaran orang dewasa bahwa cara ciri khas pembelajaran dewasa adalah ketika ini dibutuhkan ya diikuti Bapak dan Ibu gitu ya, malah nanti menjadi nama beban kan gitu Bapak Ibu ya. Dan tentunya di FKTM ini saya kira pesan Indra ya Bapak Ibu ya, apa yang Indra rasakan itu adalah
menjaga komunikasi, menjaga silaturahmi itu yang lebih penting Bapak dan Ibu. Kan itu ya. Kalau boleh jujur-jujuran Bapak Ibu bisa belajar ke orang yang lebih hebat, tentunya bisa membuat video gitu ya. Tentunya itu yang menjadi pilihan-pilihan. Tetapi kalau kita berada di silaturahmi gitu kan ya. Indra sih menyebutnya di lingkaran ya, di circle circle FKTM. Saya kira Bapak dan Ibu bukan hanya pembuatan video pembelajaran, tentunya informasi yang akan Bapak Ibu dapatkan, tetapi hal lain gitu ya. Seperti tadi yang Kang Haji Andra tanyakan dan sebagainya. Yang Bapak Ibu punya pengalaman yang bisa bercerita. Seperti itu sih Bu Darli. Iya, makasih Kang. Ya. Makanya sampai sekarang saya walaupun tugasnya nggak dikerjain, tapi saya selalu ingin hadir gitu Kang. Ya betul Bu. Dan Indra juga nggak terlalu memaksakan Bapak Ibu. Betul, Indra nggak di WA juga Bapak Ibu silakan tugasnya, nggak juga sekarang Bapak Ibu ya. Tenang Ibu, yang ngerjain tugas cuma Pak Ahmad tadi. Yang lain masih sama seperti kita Bu. Sama Pak Yudi juga ya Pak. Tapi belum beres. Pak Ji. Betul. Saya juga malu sebetulnya. Tapi insya Allah segera. Ya, baik. Saya kira Bapak Ibu, Suagus mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Cukup ya. Baik Bapak dan Ibu, saya kira untuk malam ini materinya itu ya. Jadi Bapak Ibu silakan bisa berlatih gitu kan ya, karena minggu depan tentunya kita akan lebih menambah lagi elemen visualnya Bapak dan Ibu ya. Menambah elemen visualnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kan kita sudah ini. Jadi nanti malam Bapak Ibu silakan di member area Bapak dan Ibu ya, di webnya silakan, ini bisa diakses ya, bisa di-download. Nah, mulai minggu depan Bapak Ibu kita mulai menyisipkan ini Bapak Ibu ya, ada definisi lain sebagainya gitu ya. Bagaimana ini bisa kita atur gitu kan ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Atau nanti Bapak Ibu juga kita akan coba untuk beberapa bentukan-bentukan ya yang seperti ini Bapak dan Ibu ya, mungkin logo bisa kita masukkan gitu kan ya. Dan tentunya kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan memasukkan satu objek, dua objek, nanti Bapak Ibu akan bisa memasukkan 3 objek ini gitu kan ya, yang datangnya satu-satu gitu ya. Ini akan kita bahas minggu depan Bapak Ibu ya. Dan tentunya template ini akan kita berikan secara bertahap kepada Bapak dan Ibu ya. Tentunya tidak sekaligus supaya nanti tidak bingung gitu Bapak Ibu ya, tidak bingung. Jadi ini akan kita sampaikan satu persatu. Demikian Bapak Ibu malam ini saya kira pertemuannya cukup ya, karena waktunya juga sudah jam 9 lewat gitu kan ya, dan izin Indra untuk mematikan recording kita.